Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pinggan belah di tangga parah, pecah terpukul di atas batu. Dengan bismillah dimulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang tak pilih kasih dan tak pilih kasih sayang. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, pada pagi yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul, duduk berhimpun dalam rangkaian acara yang luar biasa, yaitu acara santunan anak yatim SD Negeri 80 Pekanbaru. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada sosok teladan bagi umat manusia, yaitunya baginda Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini telah tiba di hadapan kita bersama. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru, yang kami hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD 80 Pekanbaru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 080 Pekanbaru, yang kami hormati perwakilan Lazismu Pekanbaru, dan yang kami sayangi adik-adik seluruh siswa-siswi SD Negeri 80 Pekanbaru. Yang kecil tak dapat kami sebutkan nama, yang besar tak dapat kami himbaukan gelar, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya, yang alim ulama berkitabullah, yang cerdik pandai penyambung lidah, yang tua membawa petua, yang muda dengan takahnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, memulakan acara pada pagi yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian daripada itu jemputan majelis yang mulia, mari bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 080 Pekanbaru. Kami jemput dengan hormat Ibunda Haja Basariah SPD. Kepada Ibunda kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Dr. Haji Ismardi Ilyas MAG.
Dan yang saya hormati Bapak dari Lazismu, kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 80 Kota Pekanbaru yang saya banggakan, sekaligus juga Bapak dan Ibu orang tua dari anak-anak kami yang sudah hadir di hadapan kita di sini, yaitu anak-anak yatim. Kemudian yang Bunda banggakan adalah anak-anak Ibu dari kelas 4, 5, dan 6 yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita telah dapat pula hadir bersama-sama di halaman SD Negeri 80 Kota Pekanbaru ini, yaitu dalam suatu acara silaturahmi, sekaligus juga akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang ada di SD Negeri 80 Kota Pekanbaru ini. Nah, di samping itu, sholawat beserta salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang di SD Negeri 80 Kota Pekanbaru. Semoga Bapak Ibu semua berkenan mengikuti acara ini hingga nanti selesai. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila penyambutan kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah bersedia memenuhi undangan kami ini. Hari ini saya patut berbangga karena acara yang sederhana ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di kota ini, seperti Bapak Wakil Wali Kota kita yang sudah duduk di lesehan, dan juga Bapak Kadisdik kita yang sudah juga hadir bersama Pak Wakil Wali Kota kita. Sampai-sampai ya, saya sebagai memberi sambutan karena tokoh-tokoh kota yang hadir, saya juga agak-agak grogi nih Pak. Kemudian Bapak Ayat sebagai Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Ismardi sebagai Bapak Kadisdik Kota Pekanbaru, yang mana saya menyampaikan kepada kita juga semua bahwa saya dimanahkan untuk menyepalai sekolah ini sejak bulan September yang lalu di tahun 2021 sampai April sekarang ini, di mana sudah lebih kurang 7 bulan, belum lagi genap setahun. Nah, untuk itu juga saya pensiun nanti Pak Wako dan Pak Kadis itu di tahun depan, di tahun 2023. Insya Allah mudah-mudahan saya diberi keberkahan umur sehingga nanti mencapai saya pensiun di tahun depan nantinya. Dan saya menargetkan sebelum pensiun nanti untuk membawa sekolah ini menjadi sekolah yang berkualitas. Bukan hanya kualitas di bidang akademik semata, namun juga dalam pembentukan karakter-karakter guru-guru dan karyawan, tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri 80 ini, terutama juga
anak-anak kita yang telah dipercayakan oleh orang tua kita, mereka untuk dididik, dibina oleh kami menjadi mereka generasi bangsa yang berpikir merdeka dan sebagai seorang pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang ada di hadapan kami ini adalah contoh-contoh ya, nyata dari orang-orang yang berhasil berprestasi dan berkarakter, berpengetahuan agama yang cukup kuat. Sehubungan dengan itu, salah satu program utama sekolah ini adalah sekolah madani yang sering disampaikan oleh Bapak Kades kami. Setiap pertemuan, alhamdulillah beliau selalu menyampaikan kepada kami kepala-kepala sekolah, apalagi sekolah-sekolah yang madani ini. Nah, sekolah yang madani ini adalah sekolah yang bercirikan, berlandaskan Islam dalam aktivitas keseharian di dalamnya. Pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kami guru-guru telah 3 kali menghatamkan Al-Quran. 1 pekan 1 kali hatam Al-Quran. Semangat Bapak Ibu guru di sini patut kita acungi jempol. Malah saya ditawari untuk tambah lagi khatam Al-Quran. Al-Quran ini dibaca di sekolah sebelum atau sesudah memberikan pembelajaran. Sebelum materi pembelajaran diberikan, kami juga mengajak siswa-siswa belajar agama di kelas masing-masing yang dibimbing oleh guru-guru. Selama bulan Ramadan, siswa yang bersekolah adalah kelas 4 dan sampai dengan kelas 6. Sedangkan kelas 1 sampai kelas 3 mereka belajar di rumah bersama orang tua masing-masing. Agar dapat lebih fokus belajar di rumah bersama orang tua masing-masing, beribadah, berlatih, berpuasa dari rumah sesuai arahan Bapak Kepala Dinas kemarin. Kami laksanakan ceramah agama terkait nuzul Quran sekaligus muhasabah di halaman sekolah ini, dan juga kami melaksanakan sholat duha berjamaah dari awal sampai hari Jumat semalam. Dan bagi siswa untuk melatih mereka taat pada ajaran agamanya, yaitu Islam. Di bulan Ramadan ini kami menyantuni anak yatim, yang mana uang santunan tersebut berasal dari orang tua siswa yang memiliki kelebihan rezeki. Dan kami juga bekerja sama dengan lembaga ambil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah, yaitu Lazismu, yang dibagikan kepada sebanyak 26 orang anak yatim, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, insya Allah pada bulan Zulhijjah nanti kami juga melaksanakan pemotongan hewan kurban. Beserta kurbannya juga berasal dari guru-guru, tentunya kepala sekolahnya yang mendukung. Jadi mereka bilang guru-guru kepala sekolahnya yang paling utama mendaftarkan diri. Insya Allah sudah didaftarkan. Nah, kemudian peserta kurban ini tadi berasal dari guru-guru kita sendiri juga di sini, dan orang tua wali murid juga ada. Barangkali mana tahu kedepannya ada dari Lazismu, dari Pak Wako, Bapak dari DPR sini ada dekat di sini, Bapak Sabarudi. Banyak di sini tetangga kita yang anggota dewan, bahkan dia adalah ketua DPR. Yang mana orang tua kita, guru-guru kita yang memiliki kelebihan rezeki. Semua aktivitas-aktivitas saya sebutkan tadi merupakan program-program dari sekolah madani di SD Negeri 80 Kota Pekanbaru. Semua itu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya agama dan aplikasinya dalam kehidupan, mengajarkan peduli terhadap orang lain. Karena kita semua menyadari bahwa agama adalah benteng terakhir bagi anak-anak kita sebelum memasuki masa-masa remajanya yang penuh gejolak di usia SMP maupun SMA. Tentunya kami mohon dukungan dari Bapak Wakil Wali Kota, yaitu juga Bapak Kades, Bapak-bapak Ketua DPR yang diundang, kebetulan dia juga ada acara,
Juga ada Ibu Aswinda juga tetangga di sini Pak, tetangga SD kita ini, yang mereka itu adalah orang-orang yang tokoh-tokoh penting di Kota Pekanbaru, yang mana merupakan tokoh-tokoh masyarakat di daerah ini, punya peranan penting di Kota Pekanbaru. Terkhususnya kami berharap di lingkungan di negeri 80 Kota Pekanbaru. Kemudian perlu rasanya saya menyampaikan terkait vaksinasi guru dan siswa. Alhamdulillah semua guru-guru dan tendik telah melakukan vaksinasi. Kedua, sebagian telah vaksin dosis ketiga. Mudah-mudahan nantinya semua telah vaksin dosis 3 pasca Lebaran. Untuk siswa kami yang telah vaksin kedua yang berjumlah lebih kurang 95% sudah ada, dan pesertanya lebih kurang 95%, dan guru-gurunya juga sudah melaksanakan vaksinasi lebih kurang 98%. Kami telah memanggil juga orang tua yang belum vaksin dan menanyakan kepada mereka kenapa anak mereka tidak divaksin. Mereka memberikan alasan-alasan tertentu yang tidak dapat kami dari pihak sekolah menyampaikan kepada mereka yang sudah punya alasan-alasan tertentu. Nah, rasanya hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua di sini, terutama kepada Bapak Wawako, kepada Bapak Kadis. Sekali lagi kami mohon dukungannya untuk menggerakkan sekolah madani di sekolah kita 80 ini, yang mana Bapak Kadis, Bapak Wawako, saya baru bertugas di sini Pak. Jadi perlu bimbingan dan arahan untuk dari Bapak untuk saya, untuk kami semuanya guru-guru di sini, terutama tadi adalah sekolah madani tadi Pak, yang mana Bapak kemarin menganjurkan dan sering mengatakan kepada kami semuanya yang sekolah madani khususnya, buatlah gebrakan-gebrakan baru. Ya, seperti umpamanya di sekolah itu, buatlah dan bentuklah sekolah madani itu program khusus ya Pak ya. Seperti misalnya tahfiz ya, itu belum ada memang Pak. Tapi di sini Pak, alhamdulillah anak kita kelas 6 tahun ini itu ada yang sudah hafal 2 juz Pak. Jadi kami berharap Pak, anak tersebut bisalah diterima di SMP Madani ya Pak. Dia sudah habis 2 juz, anak itu anaknya perempuan Pak, kelas 6 apa? Kelas 6 apa kemarin dia? 6A. Pak Rizky, nama apa? 6B. 6B ya Pak ya. Jadi beliau sudah hafal dia 2 juz Pak. Jadi kan kalau di sana kalau tidak salah 1 juz saja sudah diterima masuk SMP Madani ya Pak ya. Jadi kami mohon Pak dukungan Bapak, kontribusi Bapak untuk memajukan sekolah 80 ini, terkhususnya sekolah Madani tadi. Sangat berharap pada Bapak yang hadir ini. Nanti kalau bapaknya nggak hadir seperti Pak Sabarudi, nanti biar kami telepon aja bapak tersebut, rumahnya dekat sini. Kalau itu Pak, kami panggil bawa ke sekolah ini, tolong bantu kami gitu. Apalagi kami kan baru ya Pak. Jadi untuk itu harapan kami sekali lagi kepada Bapak, tolong atau mohon bantuan arahan dan bimbingannya. Kemudian juga kepada Lazisnu yang bekerja sama dengan SD Negeri 80 ini Pak, untuk membuat celengan Pak. Jadi celengannya diinfak ya, berupa infak ya Pak, menabung. Nah jadi anak kita ini sudah diajarkan untuk peduli terhadap sesama yang kurang mampu. Ya, jadi anak-anak kita ini sudah ada tabungannya dari Lazisnu, nanti akan dijelaskan lebih rincinya oleh pihak Lazisnu. Yang manapun di Ramadan ini anak tersebut ada 1 orang Pak yang dapat istimewa, dia punya infak, punya sedekah yang paling banyak, yang paling tertinggi. Anak kita namanya Dafa. Setelah dibuka celengannya, banyak isi celengannya, terbanyak ya dari diantara yang menabung di sini. Jadi perlu sekali lagi Bunda kasih tahu, terima kasih ya anak Bunda Dafa yang sudah berinfak terbanyak di SD 80
Pekanbaru yang sudah diserahkan kepada pihak Lazismu. Nah, jadi mudah-mudahan berkelanjutan semuanya itu ya, ya anak bunda ya. Nah, kemudian program-program di sini mudah-mudahan bukan hanya sampai di tahun ini. Bunda berharap kepada guru semuanya, bapak yang hadir di sini, karena saya juga mau pensiun nih Pak. Jadi mohon juga nanti dilanjutkan program-program yang hebat dan luar biasa ini. Nah, hanya sampai di sini kata sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu disambut tari persembahan, memakai sunting indah kebilau. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah yang cantik pedelai. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saatnya kita melangkah pada acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Lazismu yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Zainal Abidin untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wawako kita, Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI, dan juga Bapak Kadisdik kita, Bapak Dr. Ismadi MAG. Dan juga kepala sekolah kita Ibu Basyariah, serta guru-guru, orang tua dan adik-adik generasi muda yang insya Allah berhasil di kemudian hari ini. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Izin Pak Wawako, Pak Kadis, perwakilan dari semua kota Pekanbaru, kemarin undangan masuk. Alhamdulillah Ustadz Agung beliau belum bisa hadir, dan makanya saya diutus untuk hadir di sini. Alhamdulillah untuk SDN 80 ini perlu kami sampaikan udah hampir 3 tahun kita MOU. Lebih jelasnya itu MOU itu pada akhir tahun 2021 kemarin. Kita membentuk UPZ Pak, kalau di Basnas Kota Pekanbaru, tapi kalau di Lazismu namanya kantor layanan. Alhamdulillah tidak ada 3 perwakilan dari SDN 80 yang kita SK-kan. Dan insya Allah ke depannya ini SDN 80 ini berhak menerima zakat baik fitrah, mal maupun infak sedekah yang lainnya. Secara legal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pak Kadis dan Pak Wawako. Untuk program yang disampaikan oleh Bunda tadi, itu Bunda Kaleng Filantropi Cilik. Alhamdulillah juga sudah berlangsung itu hampir 2 tahunan juga. Dan terkendalanya itu pada masa COVID, kita tidak bisa memungut pada anak-anak. Alhamdulillah setelah COVID mereda, dan semoga kedepannya membaik juga, adik-adik kita atau anak-anak kita bisa menghimpun kembali. Yang seperti pada hari ini, langsung kita himpun dan juga kita salur kepada anak-anaknya. Kita dari lembaga zakat itu Pak, berusaha atau mengedukasi. Kita masuk ke sekolah-sekolah itu dengan cara polanya itu kepada anak-anak, berinfak dini di usia dini. Makanya dari berharap juga dari anak-anak itu masuk nanti bisa memberikan edukasi kepada orang tua juga. Semoga bisa juga nanti berinfak dan juga berzakat baik mal maupun fitrah. Mungkin itu kata sambutan dari kami Lazismu Kota Pekanbaru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainal Abidin, perwakilan dari Lazismu yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan yang berbahagia ini.
Hadirin yang berbahagia, kini tibalah saatnya kita akan masuk ke dalam acara inti, yaitu acara santunan anak yatim SD Negeri 80 Pekanbaru, yang dalam hal ini kami mintakan kesediaan Bapak Haji Ayat Cahyadi dan juga didampingi oleh Bapak Kadis Pendidikan Pekanbaru dan juga didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah SD 80 Pekanbaru untuk dapat memberikan santunan kepada anak yatim. Dan untuk adik-adik yang akan kami panggil, kami mohon kesediaannya untuk dapat langsung maju ke depan dan kita berikan untuk menghemat waktu perwakilan dahulu ya. Baik, kami panggil dari kelas 6A Ananda Febri untuk dapat maju ke depan. Selanjutnya kami jemput pula Ananda Bagus Ramadan dari kelas 5A. Selanjutnya kami jemput Ananda Harimbi dari kelas 4A. Selanjutnya kami jemput pula Ananda Muhammad Roza Maulada dari kelas 3A. Selanjutnya kami jemput Ananda Yafia Zia Atifa dari kelas 2A. Selanjutnya kami jemput pula Ananda kami Khairul Huda dari kelas 1B. Untuk pemberian santunan anak yatim ini, kami mohon kesediaan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru didampingi oleh Bapak Kadis dan juga Ibu Kepala Sekolah SD 80 Pekanbaru untuk dapat memberikan santunan anak yatim pada kesempatan yang berbahagia ini. Pemberian santunan anak yatim ini akan langsung diberikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru yang didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan juga Ibu Kepala Sekolah SD 80 Pekanbaru. Semoga setiap santunan yang diberikan pada hari ini akan Allah gandakan dengan pahala yang berlipat ganda dan juga tentunya akan Allah limpahkan rezeki kita semua dan Allah berikan kesehatan dan semoga adik-adik kami yang menerimanya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari tentunya. Amin Allahumma amin. Semoga seluruh yang hadir pada hari ini Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah kita pada pagi yang berbahagia ini. Silahkan Ananda kami boleh bersalaman dan kami mohon kesediaan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Kepala Dinas dan Ibu Kepala Sekolah untuk dapat berfoto bersama untuk dapat mengabadikan momen dan bahagia ini. Dapat. Kami mohon kesediaan untuk adik-adik kami untuk dapat turut mengabadikan momen foto bersama dan yang berbahagia ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik kami. Kami silakan untuk dapat duduk kembali. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru untuk tetap di situ. Iya, mohon maaf Bapak, kita akan memberikan satu lagi penghargaan, yaitu kepada anak kami yang memberikan atau infak sedekah terbanyak kepada Ananda Dava Firjatullah dari kelas 5C
Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru dan Bapak Kepala Dinas beserta Ibu Kepala Sekolah dan juga perwakilan dari Lazismu untuk dapat memberikan penghargaan pada kesempatan yang berbahagia ini. Luar biasa, semoga Dava ini akan bisa menjadi cerminan terbaik untuk adik-adik semua untuk semangat lagi bersedekah, karena dengan bersedekah insya Allah Allah akan tambah rezeki kita ya. Jadi semoga Dava terus semangat juga untuk nabung dan 80 Pekanbaru yang telah sudi pada kesempatan yang berbahagia ini untuk langsung memberikan penghargaan atau juga cenderambelan. Kami silahkan untuk Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Kadis, dan juga seluruh tamu VVIP kami untuk dapat kembali ke tempat duduk. Hadirin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Cici, Tuan-Tuan, dan Puan-Puan yang dirahmati oleh Allah, kini tibalah saatnya, mari kita dengarkan kata sambutan dan juga arahan dari Wakil Wali Kota Pekanbaru. Kami jemput dengan hormat Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI. Panglima Muhammad Ali begitu gagah melawan Belanda, tak takut mati. Jawablah salam yang penuh berkah agar kita semua diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama kita hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Pak Dr. Ismardi Ilyas, AG. Dan sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Basaria beserta seluruh majelis guru. Sama kita hormati dari Lazismu Kota Pekanbaru, dan yang kita cintai anak-anak kita semua, siswa SD Negeri 80. Bapak Ibu semua yang berhadir, yang mohon maaf yang besar tadi disebut gelar, yang kecil tadi disebut nama. Dan semua kita yang berhadir di pagi menjelang siang, ini selalu diberikan keberkahan, amin. Amin. Diberikan kesehatan, amin. Dan keselamatan. Pertama sama kita bersyukur alhamdulillah di 10 hari terakhir Ramadan. Tepatnya kalau yang puasanya hari Ahad, ini adalah hari ke-21. Allah masih berikan kesehatan, perlindungan, keamanan, sehingga di pagi yang berkah ini, pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul di halaman SD Negeri 80 dalam rangka santunan anak yatim, kerjasama antara SD Negeri 80 dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ibu yang saya muliakan, anak-anakku semua yang saya cintai, pertama, berbagi memang harus selalu kita lakukan. Karena kalau kita baca arahan Bapak Presiden tentang pendidikan karakter, katanya di SD ini, usia pendidikan SD ini 70% tugas guru adalah membentuk karakter. Kalau SMP 60%. Nah, di antara karakter yang harus kita kokohkan, pertama adalah religius, kemudian juga adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini di sini adalah bantu membantu, tolong menolong. Maka kegiatan santunan anak yatim, ya, ini sangat bagus sekali untuk membentuk karakter. Insya Allah tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah dan juga Lazismu. Untuk membentuk karakter anak-anak kita di SD Negeri 80 ini ada tabung infak, ya. Ya. Tabung infak, dan itu sudah berjalan 3 tahun. Ya, nah.
Sehingga karena 3 tahun sudah jalan ada yang tadi infaknya paling banyak. Ya, siapa tadi namanya? Ananda Naftafa. Ya, ini ya harus terus menjadi karakter kita. Ya, tadi karakter tadi religius, ya, kemudian juga gotong royong ini, ya tolong menolong tentu. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan ini kalau motif ceramah yang disampaikan Pak Dr. Ismati, karena beliau ketua IKMI gitu ya. Itu kalau infak itu memang harus yang paling baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Makanya Ananda ini tadi luar biasa. Ya, harusnya untuk jajan kalau tak puasa. Ini kan bulan puasa tak boleh jajan, ya tak? Dimasukkan dalam celengan tadi. Ya tak? Ya. Jadi akhirnya dia paling besar. Ini bagus sekali kegiatan-kegiatan ini sekali lagi untuk membentuk karakter. Karena memang karakter ini sangat penting. Misalnya karakter antri. Karakter antrinya apa nih karakter ini? Sabar ya. Apa nih? Ya. Jadi ya itu ada satu disiplin tuh ya. Disiplin. Ada satu tulisan di grup WA itu. Ini ada bapak-bapak ibu-ibu udah antri lama, tiba-tiba ada yang kemudian dari jarak jauh langsung yang motong. Apa kata ibu-ibu? Inilah gara-gara kamu katanya. Ini anak saya lihat kamu akhirnya bertahun-tahun saya mendidik untuk bisa antri. Ini gara-gara main langsung potong jadi hajus. Jadi penting sekali pendidikan karakter ini kita bangun sejak dini. Apalagi visi kota kita yaitu visi ya madani. Nah, tadi diulang beberapa kali. Ya, sering disebut madani. Apa ini madani? Ya, madani ini ya sebetulnya adalah masyarakat yang berperadaban. Masyarakat yang dia cerdas, masyarakat yang dia saling menghormati, saling tolong menolong, bantu membantu. Ya masyarakat yang berkarakter juga. Ya, dengan semua karakter-karakter sebagaimana dalam pendidikan kita. Yang ini Bapak Ibu, ya, ini diawali sebetulnya kalau Pak Wali itu menyampaikan adalah ketika Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Nah, Madinah ini juga berasal dari kata Madinah, kota arti. Ketika Rasulullah SAW membangun kota Madinah, ya, pertama dibangun Masjid Nabawi. Nah, ini untuk membentuk karakter. Makanya tadi arahan Pak Kadis luar biasa agar ya di antara sekolah unggulan itu, sekolah madani itu ada tahfidz. Ada tadi yang sudah hafal berapa juz? 2 juz. Pengen masuk SMP Negeri Madani. Saya tanya, memang banyak yang minat Pak Kadis? Banyak. Iya, saya pun banyak. Ini tip di sini. Cuma pakai syarat. Kalau kata Pak Kadis, sekolah Pak katanya, kalau dia 5 juz hafal, itu langsung diterima tanpa tes. Jadi anak-anak ini kalau ingin masuk SMP Negeri berapa tuh? 34 ya. 41 SMP Negeri 41 yang kita sebut SMP Negeri Madani tanpa tes. Targetnya yang kelas 4 ya enggak? Ya, kelas 4, kelas 5 target hafalan 5 juz. Nanti tinggal datang sama kepala sekolah ke SMP Negeri Madani langsung diterima tanpa tes. Gratis semua. Di sana gratis semua. Makan gratis semua. Ya, karena di sana ya boarding sekolah. Nah, jadi ini pertama lewat masjid Rasulullah itu membangun. Kemudian melalui dipersaudarakan, baik persaudaraan sesama kaum muslimin antara muhajirin dengan ansor maupun juga antara umat Islam dengan seluruh ya masyarakat kota Madinah. Karena ketika di awal-awal Nabi itu membangun kota Madinah, itu ada orang Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada juga ya yang menyembah yang kepercayaan lain itu banyak. Nah, kota kita ini kota Pekanbaru, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya anak-anak yang saya cintai. Ketika awalnya dibangun oleh Sultan Siak berapa? Sultan Siak 4, Sultan Alamuddin.
ya, membangun pekan pasar, ya, pekan itu kan pasar, hanya tak ramai saat dibangun oleh Sultan Siak IV, Sultan Alamudin. Dilanjutkan oleh putra beliau Sultan Siak V. Ya, siapa nama Sultan Siak V? Anak-anak, pelajaran sejarah, jangan sampai sejarah orang lain tahu, sejarah Kota Pekanbaru tak tahu. Siapa? Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah yang bergelar marhum Pekan. Pekan ini dipindahkan dari tempat lama ke tempat baru, itulah jadi Pekan Baru. Yang kita peringati hari jadinya setiap tanggal 23 Juni. Sekarang bulan April. Setelah April, Mei. Sekarang bulan apa? Puasa berarti ya kan? Puasa kan siapa namanya? Aslim siapa? Puasa Muslim, dia masih bulan Mei, jadi pengen lama Ramadan ini. Ya, jadi sekarang bulan April, setelah April apa? Mei, setelah Mei, Juni. Nah, nanti 23 Juni. Cuma saya tak lagi jadi wakil wali kota. Kenapa tak jadi wakil wali kota? Lah habis masa jabatan. Masa jabatan saya sama Pak Wali nanti berakhir 22 Mei, ya, 2022. Nah, jadi hari jadi Pekanbaru itu oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Ya, 23 Juni itu, ya. Nah, inilah yang kita juga sedang mengusulkan menjadi calon pahlawan nasional. Nah, ini ada Pak Kadis, dukungan Pak Kadis, tapi saya lihat SD negeri ini luar biasa dukungannya. Ya, sekolah-sekolah udah luar biasa. Buat spanduk kami SD negeri ini, kami SMP negeri ini mendukung pengusulan Mas Pekan sebagai calon pahlawan nasional. Ya, karena sudah kita ajukan syarat-syaratnya ke Kementerian Sosial dan tinggal tim dari pemerintah pusat akan verifikasi, akan turun ke kota kita untuk cek semua syarat-syarat. Nah, jadi saat Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah ini memindahkan pekan tadi, dan ternyata ini dikelola oleh 4 datuk. Datuk Kampar, Datuk Pesisir, Datuk 50, Datuk Tanah Datar. Jadi beragam memang sudah. Namun beragam tentu saling bersatu di persaudaraan. Nah, kalau dalam sekarang negara kita bineka. Jadi yang madani itu menghormati. Beda agama dihormati. Beda suku dihormati. Beda yang lainnya semua saling menghormati untuk bagaimana kita bersatu. Nah, yang ketiga, madani ini juga adalah yang punya kinerja. Enak, semangat bekerja. Makanya Nabi itu membangun pasar. Ya sama dulu, ya Sultan tadi itu juga membangun pasar. Maka kesempatan ini juga ya, kesempatan mungkin bisa jadi terakhir di SD Negeri 80. Ya, karena sebentar lagi mau Idul Fitri. Ya, nah, tanggal berapa Idul Fitri ya? Saya 1 Syawal. Yang bertepatan dengan 2 Mei gitu. Ya, ada yang sudah sebut 2 Mei gitu. Nah, jadi ini sebentar lagi Idul Fitri 2 Mei dan kita juga libur ya. Masuk lagi tanggal berapa tadi Pak Garis? 20 bulan Mei tanggal 9 Mei baru masuk lagi sekolah. 22 kurang 9 tinggal 13. Bisa jadi ini juga adalah terakhir saya menjabat sebagai wakil wali kota hadir di SD Negeri 80 ini. Maka kesempatan ini ya saya mohon maaf ya jika ada ucapan, tindakan atau kebijakan yang kurang berkenan, dan terus ya semangat membangun Kota Pekanbaru, membangun pendidikan yang madani ini harus terus kita lanjutkan. Ya, siapa nanti PJ-nya? Itu ya nanti secara regulasi aturan yang akan menjadi PJ itu Pak Gubernur akan mengajukan ya dari ASN Pemprov Riau ya itu akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, nanti Menteri Dalam Negeri lah yang akan menetapkan siapa penjabat di Kota Pekanbaru ya, penjabat wali kota ya. Nah, kita di Riau Bapak Ibu, ini juga anak-anak sebagai pembelajaran juga. Di Riau ada 2 kabupaten kota yang berakhir tanggal 22 Mei, yaitu Pekanbaru dengan Kampar. Bersamaan 22 Mei. Jadi nanti 23 Mei di Pekanbaru ada PJ wali kota, di Kampar ada PJ penjabat bupati. Nah, untuk Pekanbaru
siapapun penjabat wali kotanya, Pak Kadis, Bapak Ibu Majelis Guru, orang tua yang berhadir, lagi semua, anak-anakku semua, mari terus kita bersinergi untuk membangun Pekanbaru yang kita cintai. Demikian bisa saya sampaikan, Pekanbaru kota bertuah, berbisikan kota madani. Jika ada sambutan yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata dan juga arahan untuk kita semua. Semoga langkah baik Bapak pada kesempatan yang berbahagia ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita dengarkan tausiah agama yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Ismardi Ilyas MAG. Kepada Bapak kami silakan. Pak Wakil Wali Kota mengikuti kuliah S2. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ayat Cahyadi. Kami ucapkan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Baik, mari kita melangkah kepada acara selanjutnya, tausiah agama. Kami silakan untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb sekalian alam, pada kesempatan yang amat baik ini kita dapat berkumpul di ruang terbuka ini dalam rangka penyantunan terhadap anak-anak yatim di SD 8. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita muliakan Bu Kepala Sekolah Bu Basaria dan Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, kemudian adik perwakilan Lazismu Muhammadiyah Kota Pekanbaru, kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu, orang tua murid, dan yang amat Bapak cintai dan berbahagia anak-anak kami, siswa-siswi SD 80. Saya diperintahkan oleh Bu Basaria untuk berceramah. Ini baru Pak. Jadi ada kepala sekolah yang berani minta saya berceramah. Walaupun saya dulu penceramah sebenarnya. Saya ketua penceramah. Saya Provinsi Riau. Sudah lama saya tidak ceramah. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak yang berbahagia, pendidikan itu bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Selama ini Bapak Ibu, kita selalu memaksa anak kita agar jadi juara. Kamu harus juara ya. Nah, masa kamu kalah oleh saya? Kamu harus lebih hebat dari dia. Kamu harus pintar dari dia. Sehingga anak-anak kita itu tidak merdeka. Anak-anak kita itu selalu dalam setengah ancaman
Bapak undang. Bisa jelaskan kepada Bapak Ibu. Pendidikan berkualitas itu tidak diukur seberapa banyak juara di sekolah itu. Tahun 2021, Pekanbaru itu ada juara internasional dan juara nasional sebanyak 115 orang. Ini tidak sedikit anak-anak kita itu juara. Ada yang juara di India, ada yang juara di Eropa, ada yang juara di Cina, ada yang juara di Afrika. Itu juara satu di dunia. Itu tak di akhirat juaranya. Ya, tidak sedikit 115 orang. Itu bukan angka yang sedikit. Maka ada juga sekarang namanya sekolah juara. Ya. Ada namanya sekolah unggul. Itu belum apa-apa. Artinya, kalau anak bapak tidak juara jangan kecewa. Tapi yang satu ini kalau tidak ada dia di situ, baru bapak ibu kecewa. Kalau begitu apa sekolah unggul? Apa sekolah berkualitas? Sekolah yang bisa melahirkan anak-anak bertakwa. Sekolah yang bisa melahirkan anak-anak yang berakhlakul karimah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan paling banyak juaranya, tapi siapa di antara kita yang paling bertakwa. Jadi kalau ada sekolah bisa menciptakan anak-anak bertakwa, kalau di rumah nanti duduknya di masjid, ya dipegang Al-Quran, ya kan disuruh ya manut, ya mau nyapa orang lain, peduli terhadap orang lain, suka berbagi, itu namanya anak-anak juara yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir kalau anaknya tidak dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, tidak perlu khawatir. Tapi khawatirlah kalau anak-anaknya tak duduk di masjid, kalau anak-anaknya tak pegang Al-Quran, kalau anak-anaknya tak patuh, kalau anak-anak tak peduli dengan anak-anaknya yang lain. Itu yang dikatakan dengan anak berkualitas itu. Kan selalu tuh, kamu ya juara bentar sedikit lagi nih, kamu bisa juara 1. Ya. Juara itu akan melengket sendirinya kalau anak-anak kita itu seorang bertakwa. Ya. Jadi yang kita kompetisikan sebenarnya adalah bagaimana menciptakan orang-orang baik. Indonesia ini tak kurang orang hebat, Bu. Maka saking hebatnya, Bu, duduk dia nanti karena akhlaknya bagus, maling dia, jadi koruptor. Maka banyak sekarang ini kan kepala daerah, pejabat ditangkap oleh KPK. Kita tak kurang orang baik, kita tak kurang orang pintar. Bikin pesawat ada Pak Habibie dan anaknya. Bikin mobil banyak bisa bikin mobil. Kita enak mau bikin. Tapi mencetak anak-anak berkualitas yang tak bikin ibu bapak pusing besok kalau menanjak lagi, mulai dia remaja segala macam, mulai dia kenal wanita segala macam, bapak ibu boleh bikin pusing tuh. Maka banyak orang tua stroke gara-gara perilaku anak. Banyak orang-orang tua bertengkar gara-gara perilaku anak. Nah, ini yang mesti bapak ibu pastikan jangan terjadi pada keluarga kita. Allah itu maha adil. Ya. Ya dah Bu. Allah itu maha adil kan? Ada orang miskinnya, ada orang kayanya luar biasa. Suaminya punya jabatan paripurna, duitnya banyak. Sawitnya di mana-mana. Mobilnya mewah-mewah semua. Rumahnya Bu, bertingkat-tingkat. Tapi tak dikasih anak. Ada lagi Pak, orang makan saja susah, rumah nyewa, kontrak, tapi selalu terlambat. Ya, kurang semua lah. Tapi setiap tahun kerjanya beranak aja. Saya tanya sama bapak ibu, ibu pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Dia harus pilih. Saya ingin kedua-duanya Pak, tidak bisa. Ya, ini pilihan sulit, tapi itu terjadi.
Ya, itulah keadilan Tuhan. Ada profesor saya ngomong dalam kelas. Dia pernah jadi rektor. Katanya begini, alhamdulillah saya beruntung tak punya anak. Tentu terkejut kami. Bertanya ke salah satu kami, kenapa begitu, Prof? Biasanya orang kalau tak punya anak baru, kalau punya anak baru mengatakan alhamdulillah. Prof kok bilang alhamdulillah tak punya anak? Selama 8 tahun saya menjabat, tidak ada satupun anak saya yang mengganggu. Karena saya tak punya anak. Tidak ada minta-minta proyek, tidak ada minta-minta jabatan, tidak ada minta-minta uang. Ya kan? Ternyata dia merasa bersyukur. Jadi anak itu di satu sisi adalah anugerah, di satu sisi adalah ancaman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mau ditipu daya oleh harta dan anak-anak dalam rangka ingat Allah. Karena siapa yang berbuat seperti itu, mereka lah termasuk orang-orang yang merugi. Sekarang kita diberikan anak. Tugas utama kita adalah menciptakan mereka itu menjadi anak-anak berkualitas. Catat hari ini yang berkualitas itu bukan yang paling banyak juaranya. Ya, bukan yang paling banyak medalinya. Tapi yang berkualitas itu kalau ibu bisa membuat anak ibu, sekolah bisa membuat anaknya duduk di masjid pegang Al-Quran. Ya, itu baru dikatakan mereka itu berkualitas. Ya, oleh karena itu amanah yang baik ini tentu kita urus bersama-sama. Sekolah ngurus, Bapak Ibu ngurus. Jangan dipercayakan semuanya kepada sekolah, Bu. Anak dari pagi sampai pukul 12 siang, 5 jam cuma sekolah ngurusnya. Sama Ibu 19 jam. Masa nanti kalau nakal anaknya sekolah disalahkan? Ya. Makanya mesti connect kita sama-sama. Pesan di rumah sama dengan pesan di sekolah. Pesan di sekolah sama dengan pesan di rumah. Makanya kita mesti berkongsi, berkolaborasi, ya berjamaah untuk ngurus anak-anak kita ini, mengantarkan mereka itu anak-anak masa depan. Ya sekarang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang telah menyampaikan tausiah agama pada kesempatan yang berbahagia ini. Sungguh sedap sambal belacan dimakan sahur di pagi buta. Semoga tausiah dapat kita amalkan sehingga keberkahan mengiringi langkah kita. Hadirin yang berbahagia, untuk menutup dan menambah keberkahan pada acara kita pada hari ini, mari bersama-sama kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah limpahkan pahala kita dan juga Allah berikan keberkahan pada setiap langkah baik kita hari ini. Yang dalam hal ini kami minta kesediaan perwakilan dari Lazismu, yaitu Bapak Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, hendaknya kita masing-masing beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في جسدنا وزيادة في المنى وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شفرات والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin Allahumma amin. Semoga Allah senantiasa mengijabah doa-doa baik kita pada siang yang berbahagia ini. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, atas nama yang mempunyai helat, atas nama yang mempunyai hajat, atas nama kaum kerabat yang jauh datang untuk mendekat, yang dari laut dan dari darat, kami sambut dengan muka yang jernih, kami terima dengan hati yang suci. Kami nanti dengan dada yang lapang, kami tunggu dengan penuh rasa kasih sayang. Putih kapas dapat dilihat, putih hati dengan keadaan. Begitu besar rasa kami dan ucapan terima kasih kami atas kehadiran tuan dan puan sekalian. Hadirin yang berbahagia, sebagai penyambung lidah, izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan ribuan maaf yang sebesar-besarnya dari tuan rumah, yaitu SD Negeri 80 Pekanbaru. Entah tadi dalam penyambutan kami, entah tersalah adat dengan adab, entah tersalah duduk dengan letak, duduk yang tidak pada tempatnya, tegak yang tidak sama tingginya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanyalah manusia biasa. Dengan berakhirnya tausiah tadi dan juga doa tadi, maka itu artinya kita telah sampai di penghujung acara pada acara santunan anak yatim SD Negeri 80 Pekanbaru. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga seluruh Bapak Ibu Guru SD Negeri 80